Perkenalkan, nama saya Mas Nawahab dengan nomor NPM 0227221153. Saya dari kelas 4D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Khairul Ternate. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pemahaman saya mengenai fenomenologi. Apa itu fenomenologi? Kita langsung saja ke pembahasannya. Baik, apa itu fenomenologi? Fenomenologi adalah ilmu tentang perkembangan kesadaran dan pengenalan diri manusia. Dalam dunia penelitian, ada juga yang disebut research fenomenologi atau fenomenologi research, yang merupakan pendekatan penelitian kualitatif yang membantu dalam menggambarkan pengalaman hidup seseorang. Metode fenomenologi berfokus pada pengalaman yang berpengaruh pada individu dan mengidentifikasi kekhususan dan suatu fenomena yang dirasakan oleh individu dalam suatu situasi. Ini juga dapat digunakan untuk mempelajari kesamaan dalam perilaku sekelompok orang. Fenomenologi adalah studi tentang struktur kesadaran yang dialami dari sudut pandang orang pertama. Struktur sentral dari sebuah pengalaman adalah intensionalitas yang diarahkan pada sesuatu, karena pengalaman itu adalah suatu objek. Fenomenologi merupakan suatu disiplin berbeda, tetapi terkait dengan disiplin utama lain dalam filsafat, seperti ontologi, epistemologi, logika, dan etika. Pemahaman terbayang fenomenologi adalah cara bagi individu untuk memahami dan mempelajari pengalaman hidup seseorang atau fenomena sosial secara subjektif. Fenomenologi merupakan metode untuk memahami pengalaman individu, merasakan dan memberikan makna dari fenomena tersebut. Dalam pemahaman fenomenologis, komunitas berarti kolaborasi, subjektivitas yang berarti gagasan, hubungan antara subjektif yang melampaui batas-batas subjektivitas diri. Fenomenologi juga digunakan dalam penelitian ilmu sosial untuk memahami bagaimana interaksi simbolik dan lingkungan sosial berpengaruh pada persepsi dan kegiatan individu. Dalam penelitian sosial, fenomenologi digunakan untuk memahami fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Metode ini membantu dan memahami makna dari tindakan sosial yang diteliti berdasarkan kesadaran pengalaman manusia. Fenomenologi bebas mengulti dan menilah semua wilayah pengalaman manusia, yang berarti ia bebas mengulti dan menilah semua aspek dari pengalaman yang terjadi dalam suatu situasi dalam fenomena sosial. Penelitian fenomena dapat diakui melalui metode pendekatan fenomenologi. Metode ini juga dapat digunakan untuk memahami kesamaan dalam perilaku sekelompok orang, yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana individu berinteraksi dan membantu kesamaan dalam situasi tertentu. Metode fenomenologi memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan dalam penelitian. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari metode fenomenologi dalam penelitian. Kelebihan yang pertama, menggambarkan suatu fenomena secara apa adanya. Metode fenomenologi memiliki kelebihan dalam menggambarkan suatu fenomena secara apa adanya, yang menjadi esensi dari pengalaman yang dialami oleh individu. Yang kedua, pemahaman langsung tentang pengalaman dan kesadaran. Metode fenomenologi mengumpulkan data langsung dari individu yang mengalami fenomena, yang disebut sebagai informan, yang didasari oleh faktor kesadaran dan pendekatan. Yang ketiga, mendeskripsikan dan menggambarkan suatu fenomena secara apa adanya. Metode fenomenologi memiliki kelebihan dalam mendeskripsikan dan menggambarkan suatu fenomena secara apa adanya, yang menjadi esensi dari pengalaman yang dialami oleh individu. Dan yang keempat, mengidentifikasi suatu fenomena yang dirasakan oleh individu. Metode fenomenologi membantu dalam mengidentifikasi suatu fenomena yang dirasakan oleh individu dalam suatu situasi yang dapat digunakan untuk mempelajari kesamaan dalam perilaku sekelompok orang. Kekurangan yang pertama, kebiasaan dan persepsi. Metode fenomenologi dapat memiliki kekurangan dalam hal ini karena informan dapat memiliki kebiasaan dan persepsi yang dapat mengganggu hasil dari penelitian. Dan yang kedua, pendekatan subjektif. Metode fenomenologi berfokus pada pengalaman subjektif yang dialami oleh individu yang dapat membuat hasil penelitian lebih subjektif dan tidak dapat diulang. Dan yang ketiga, kesulitan dalam pengumpulan data. Metode fenomenologi dapat memiliki kekurangan dalam hal ini karena pendekatan ini membutuhkan banyak waktu dan biaya untuk mengumpulkan data yang cukup. Dan keempat,
kesulitan dalam pengujian. Metode fenomenologi dapat memiliki kekurangan dalam hal ini karena pendekatan ini memiliki kesulitan dalam pengujian data yang dikumpulkan, seperti penggunaan teknik analisis data deskripsi kualitatif. Peneliti dengan menggunakan metode fenomenologi banyak digunakan dalam ilmu-ilmu sosial, pendidikan, dan filsafat, dan melibatkan pengujian yang teliti dan seksama pada kesadaran pengalaman manusia. Teknik pengumpulan data fenomenologi. Fenomenologi dapat digunakan dalam penelitian sosial dengan cara mengumpulkan data melalui metode wawancara pendalaman. Wawancara pendalaman adalah cara yang efektif untuk mengumpulkan data dalam penelitian fenomenologi. Langkah-langkah dalam melakukan pendekatan fenomenologi dalam penelitian sosial meliputi intuitif, analisis, dan deskripsi. Yang pertama, intuitif. Penelitian bersikap terbuka terhadap makna yang terkait dengan fenomena oleh para subjek. Yang kedua, analisis. Proses yang melibatkan coding, kategorisasi, dan memahami arti dari fenomena tersebut. Yang ketiga, deskripsi. Penelitian mencari mengerti, memahami, dan mendefinisikan fenomena yang ingin diteliti atau dikaji. Metode ini bertujuan untuk mengetahui pengalaman dan makna yang dirasakan oleh individu dalam suatu situasi atau fenomena sosial. Fenomenologi banyak digunakan untuk penelitian sosial untuk memahami kesamaan dan perilaku sekelompok orang yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana individu berinteraksi dan membantu kesamaan dalam situasi. Pandangan fenomenologi ini selalu berdiri dan berpijak pada suatu pengalaman yang dilihat dari pandangan sesuatu makna akan pengalaman hidup seseorang. Fenomenologi memiliki perjalanan yang panjang dalam kajian ilmu yang berdiri pada pandangan sejarah. Proses penganalisisan data fenomenologi adalah suatu proses yang menjelaskan dan menemukan esensi dari fenomena yang dialami oleh individu. Langkah-langkah yang biasanya dilakukan dalam proses penganalisisan data fenomenologi adalah: yang pertama, pengumpulan data. Pertama, data harus dikumpulkan dengan teknik yang sesuai, seperti observasi, studi dokumen, atau wawancara. Dan yang kedua, yaitu reduksi. Data yang telah dikumpulkan harus direduksi untuk menjadi data yang lebih mudah dipahami dan dianalisis. Reduksi ini dilakukan dengan cara memilah dan mengelompokkan data yang valid atau data yang harus dipisahkan karena tidak dibutuhkan. Dan yang ketiga, mendeskripsikan. Data yang telah direduksi harus dibentuk menjadi informasi yang lebih dapat dianalisis, yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan data dalam bentuk yang lebih mudah dipahami, seperti uraian singkat, bagan, atau flowchart. Yang keempat, melakukan pemahaman. Peneliti harus melakukan pemahaman terhadap data yang telah dibentuk. Ini dilakukan dengan mengamati fenomena yang terjadi pada informan dan responden dengan menerapkan teknik pengumpulan data yang telah dikemukakan sebelumnya. Dan yang kelima, mengenali kesadaran terdalam. Peneliti harus mengenali kesadaran terdalam para subjektif mengenai pengalaman dalam suatu peristiwa. Ini dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara untuk mengungkap kesamaan makna yang menjadi esensi dari fenomena yang dialami oleh individu. Dan yang keenam, menganalisis data. Data yang telah dianalisis harus dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data yang sesuai dengan seperti coding, kategorisasi, atau memahami arti dari fenomena tersebut. Dan yang ketujuh, mendefinisikan fenomena. Penelitian harus menjadi mengerti, memahami, dan mendefinisikan fenomena yang ingin diteliti atau dikaji. Tujuannya adalah mengkomunikasikan dan menawarkan perbedaan atau deskripsi kritis dalam bentuk tulis atau verbal. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menghasilkan informasi yang akurat, relevan, impaktual, yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.
Baik, itu saja penjelasan pemahaman saya tentang fenomenologi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.